Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Bapak silakan, terima kasih. Baik, cukup. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini yang sangat cerah, kita akan belajar mengenai penerapan demokrasi di Indonesia. Bab 2 kelas 11 PPKN. Namun, untuk anak-anak semuanya, alangkah baiknya dipersiapkan buku LKS-nya, buku tulis dan buku paketnya agar materi yang Bapak sampaikan bisa diresapi oleh anak-anak semuanya dengan sangat baik. Dan juga anak-anak, jika dalam penyampaian materi ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau kolom chat di akun Sidik Daya anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang keempat, peserta didik mampu mengkaji pelaksanaan demokrasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima atau yang terakhir, peserta didik mampu menghayati hasil kajian tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak semuanya, pada pertemuan minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai hakikat demokrasi. Di antaranya juga membahas mengenai indikator-indikator demokrasi untuk menentukan apakah negara tersebut benar-benar demokrasi atau tidak. Nah, menurut Evan Govar ada 5 indikator. Apa masih ingat anak-anak? Yang pertama akuntabilitas, yang kedua rotasi kekuasaan, yang ketiga rekrutmen politik yang terbuka, yang keempat pemilihan umum, dan yang kelima atau yang terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar. Anak-anak semuanya, kelima indikator tersebut merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Dari indikator-indikator tersebut, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihatnya dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu apa? Yaitu pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan era reformasi. Nah, mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena pada masa-masa tersebut, demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Nah, dengan berdasarkan pada indikator-indikator tersebut, Bapak akan memaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut. Sehingga pada akhirnya kita mampu menjawab sendiri, apakah Indonesia negara demokrasi atau bukan? Anak-anak semuanya, adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 ada dua kategori. Yang pertama mengenai peristiwa penting periode 1945 sampai 1949. Yang kedua mengenai dampak demokrasi pada periode berikutnya. Peristiwa penting periode 1945 sampai 1949 yang pertama mengenai pelaksanaan demokrasi terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Nah, hal ini
Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena sedang berupaya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri. Yang kedua, mengenai maklumat nomor 10 tanggal 6 Oktober tahun 1945. Nah, pada maklumat tersebut yang ditandatangani secara langsung oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam Kongres KNIP pada tanggal 16 Oktober tahun 1945. Nah, dalam maklumat tersebut ada dua materi pokok. Yang pertama, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, mengenai berhubungnya gentingnya keadaan. Nah, di sini pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Nah, di sini anak-anak, dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah nomor 10 tersebut, kekuasaan presiden hanya bidang eksekutif. Beda dengan sekarang. Nah, dengan demikian, kedudukan presiden seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, KNIP sebagai badan pembantu presiden dan sebagai lembaga pengganti MPR dan DPR sebelum terbentuk seperti sekarang, pada waktu itu dapat berfungsi sebagai badan legislatif. Yang ketiga, mengenai maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pendirian partai politik. Nah, pada tanggal 3 November ini, setelah dikeluarkannya maklumat tersebut nih, anak-anak, secara resmi berdiri 10 partai politik. Nah, jadi partai politik itu langsung berdiri gitu pada tanggal 3 November tahun 1945. Dan yang keempat, mengenai maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 tentang sistem pemerintahan. Nah, di sini kabinet parlementer juga berperan andil. Nah, kabinet parlementer yang berdasarkan asas-asas demokrasi liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Anak-anak, meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal yang mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Nah, di sini para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi orang diktator. Nah, hal ini dibatasi kekuasaan ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan adanya maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita, anak-anak. Masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Anak-anak,
periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentan waktu antara 1949 sampai 1959. Nah, pada periode ini terdapat dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentan waktu ini, anak-anak, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Nah, jadi kita pernah berubah negara kita. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau biasa disebut UUDS tahun 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, anak-anak, pada periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dan di sini dipimpin oleh Perdana Menteri, anak-anak. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 bahwasanya negara kita menganut demokrasi parlementer. Anak-anak, masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Di sini, perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, anak-anak. Nah, seperti yang terjadi pada Insinyur Juanda Kartowijojo yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Di sini, pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet pada periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut, anak-anak. Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperjuangkan untuk memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Saya ulangi, berkembang secara maksimal. Anak-anak, dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Dan juga, campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Karena setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Yang keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair. Serta tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, hak memilih dengan bebas, tanpa ada tekanan atau rasa takut. Yang kelima, anak-anak, itu apa? Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Nah, juga
Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan sangat jelas anak-anak dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum dan juga kebebasan pers. Sekali lagi saya ulangi, kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko ataupun dampak-dampaknya sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Contohnya nih anak-anak yang dilakukan oleh Dr. Halim, mantan Perdana Menteri yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam itu. Dan juga terdapat sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Nah, itu terjadi pada 27 Mei tahun 1955. Nah, anak-anak, yang keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah anak-anak. Nah, anak-anak, keenam indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Namun, akan tetapi, pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun. Ingat-ingat ya, 9 tahun dengan dikeluarkannya dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, anak-anak. Bisa dipahami ya? Anak-anak, pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan dan tidak bertahan lama? Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dari sekian banyak jawaban tersebut, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak. Nah, yang pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini, Presiden membentuk Dewan Nasional. Sekali lagi, saya ulangi, melalui konsepsi ini, Presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Nah, konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik, terutama Masyumi dan Partai Syariat Islam atau PSI. Nah, mereka menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara karena lembaga tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, anak-anak. Yang kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ketika voting dilakukan, sekali lagi voting ya bukan musyawarah, ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai, anak-anak. Yang ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik.
Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik anak-anak. Yang keempat atau yang terakhir, basis sosial ekonomi atau ekonomi sosial yang masih sangat lemah, masih sangat benar-benar lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat yang secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Lalu apa akibatnya? Apa dampaknya? Akibatnya, semua komponen masyarakat sulit dipersatukan, sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai anak-anak. Bisa dipahami semuanya ya? Memasuki demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Anak-anak, selanjutnya mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Anak-anak semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena hanya bersifat sementara. Nah, perlu kita ketahui karena bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini anak-anak, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 59 atau 5 Juli 1959 anak-anak. Nah, dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin anak-anak. Dan maksud konsep terpimpin ini adalah dalam pandangan Presiden Soekarno apa? Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan anak-anak. Itu sesuai sila Pancasila. Bisa dipahami semuanya ya. Anak-anak, demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Nah, adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, ingat-ingat ya, menggaburnya atau melemahnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan. Nah, karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI anak-anak. Yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, menjadi lemah. DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik
instrumen politik lembaga kepresidenan, anak. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun juga ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak hanya diberikan, mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Seperti misalnya nih, Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Nah, itu adalah salah satu contoh nyatanya, anak-anak. Yang kelima, yaitu sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Nah, anak-anak, dari 5 karakter tersebut, kita dapat menyimpulkan apa simpulannya? Yaitu bahwasanya pada era demokrasi terpimpin, terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru saja merdeka, karena butuh penyesuaian ya anak-anak ya. Nah, itu bisa dipahami ya anak-anak ya. Memasuki demokrasi Pancasila. Anak-anak, selanjutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1966 sampai 1998. Nah, anak-anak, era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, anak-anak. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik yang menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut tentu saja ada dasarnya, anak-anak. Orde Baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan, dari ketertinggalan. Harapan rakyat Indonesia tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga anak-anak, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti pengemban super semar, mandataris, MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi di ABRI. Wow, keren sekali. Nah, anak-anak, dari uraian di atas, kita dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa belaka. Kejadian yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Nah, anak-anak, makanya itu pada periode ini Bapak sudah merangkum beberapa poin penting atau peristiwa penting yang menjadi titik poin dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu apa? Yang pertama, visi Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kedua, kekuatan politik dijinakan atau dilemahkan. Yang ketiga, pemerintahan tidak memberikan check and balances.
Yang keempat, rotasi kekuasaan eksekutif di pusat hampir tidak pernah terjadi. Yang kelima, rekrutmen jabatan politik bersifat tertutup. Yang keenam, kehidupan kepartean kurang berkembang. Yang ketujuh, penyelenggaraan pemilu berlangsung periodik sebanyak 7 kali. Yang kedelapan, pelaksanaan hak dasar warga negara belum maksimal. Dan yang terakhir adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Itu adalah peristiwa penting pada periode 1965 sampai 1998 pada demokrasi Pancasila. Anak-anak bisa dipahami ya? Anak-anak, meskipun demikian, kita juga melihat sisi keberhasilan pemerintah Orde Baru ini. Nah, selain sisi negatif, sisi dampak-dampak yang buruk, juga ada sisi keberhasilan pada Orde Baru ini. Ada apa? Ada berapa? Ada 4. Nah, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini rata-rata 7%. Sehingga Indonesia pernah dikategorikan sebagai macan Asia oleh Bank Dunia karena pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi. Yang kedua, swasembada pangan pada tahun 1985. Yang ketiga, mampu menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi dengan program KB atau keluarga berencana. Yang keempat, berhasil menekan laju inflasi dari sekitar 650% di zaman Orde Lama menjadi berada rata-rata di bawah 2 digit hingga krisis ekonomi mulai melanda di tahun 1997. Nah, di sini anak-anak, ekspor non-migas Indonesia juga meningkat sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi ya anak-anak. Bisa dipahami ya semuanya ya. Anak-anak, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Mulai dari pemerintahan Bapak Soeharto sampai Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, perlu kita ketahui ya anak-anak, pada tanggal 21 Mei tahun 1998 di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden karena desakan-desakan politik, khususnya mahasiswa. Yang kedua, gerakan reformasi dari mahasiswa untuk perubahan politik yaitu apa? Desakannya apa aja? Yang pertama, amandemen UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, penghapusan duifungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Selanjutnya, pengadilan terhadap Presiden Soeharto, pelaksanaan otonomi daerah, dan menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Nah, itu peristiwa penting pada 21 Mei 1998. Anak-anak semuanya, dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberlakukannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Hal ini, Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui, dua hal yang dilakukan Presiden Habibie ini merupakan fundasi yang sangat kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita atau Indonesia pada reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Saya ulangi, demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Hal ini menjadikan beberapa kelebihan-kelebihan dari demokrasi yang dipimpin oleh Bapak Habibie. Anak-anak bisa dipahami ya. Anak-anak, setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie dilanjutkan oleh Bapak Abdurrahman Wahid pada pemilu tahun 1999.
Dan juga dilanjutkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri menggantikan Abdurrahman Wahid yang dihentikan sebagai presiden oleh Sidang Istimewa MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan selanjutnya pada periode pemilu 2004 dan pemilu 2019 yang dipegang oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan saat ini pemilu 2014 dan pemilu serentak 2019 dipimpin oleh Bapak Joko Widodo dan menjabat Presiden Republik Indonesia sampai saat ini. Itulah adalah peristiwa penting mengenai pemilu demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai saat ini. Anak-anak semuanya bisa dipahami? Anak-anak semuanya, pada periode demokrasi Indonesia, khususnya periode tahun 1998 sampai sekarang, ada beberapa hal ataupun peristiwa yang patut kita banggakan, yaitu pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Keberhasilan demokrasi oleh B.J. Habibie yang dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya, bahkan sampai masa saat ini, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Ada 4, anak-anak. Yang pertama, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat desa. Yang kedua, pola rekrutmen jabatan politik di lembaga negara dilakukan secara terbuka dan transparan. Yang ketiga, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kebebasan pers semakin dihormati. Inilah 4 keberhasilan demokrasi yang dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie yang sangat mencolok dan menarik perhatian rakyat sampai saat ini, anak-anak semuanya. Saatnya kuis! Nah, untuk anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini juga ada kuis nih. Sama seperti pertemuan-pertemuan berikutnya. Kuisnya yaitu pada tahun 2021 ini, di mana era globalisasi, era teknologi, era society, era revolusi industri, era teknologi yang sangat berkembang dan semuanya teknologi yang merajalela, ada KKN, korupsi, nepotisme, dan semuanya kasus-kasus pelanggaran HAM, pelanggaran peraturan-peraturan di Indonesia, bahkan peraturan apapun itu. Nah, menurut kalian, apakah di tahun 2021 ini ataupun di tahun-tahun kedepannya, apakah Indonesia masih cocok menggunakan demokrasi Pancasila? Jika ya, alasannya apa? Jika tidak, alasannya apa? Berikan pendapat kalian dan argumentasi dari kalian di kolom komentar di akun Sidik Daya kalian masing-masing. Jangan lupa dikasih nama, nomor absen, dan kelas. Oke? Nanti akan Bapak catat sebagai nilai poin tambahan buat anak-anak semuanya. Terima kasih. Anak-anak semuanya, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagi yang ingin bertanya mengenai materi kali ini, bisa tanya ke Bapak via WhatsApp ataupun via chat di akun Sidik Daya kalian masing-masing. Dan juga, minggu depan kita akan belajar mengenai budaya demokrasi atau membangun budaya demokrasi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti bisa dipelajari agar pertemuan kita minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bapak, silakan. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.